sampai saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu untuk mau kita dapat pergunakan untuk mau datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bersama kita siapkan hati pikiran kita untuk mau masuk dalam ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Kami berikan padamu Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang tahu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. dari atas dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, Oh, haleluya. dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan. Korban pujian, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Kita lakukan pujian ini dengan setengah suara. Dengan setengah suara kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kita. Biar urapan Roh Kudus boleh terjadi di dalam ibadah kita, bahkan di dalam setiap pribadi kita. Kami berikan padamu Tuhan. Haleluya. Korban pujian, Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Dengan kasih Tuhan, saya minta dengan hormat Bapak Sidon untuk membuka ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapak Sidon untuk memimpin kita di dalam doa. terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci,
saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi katakan semua, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Engkau Allah yang maha besar, yang suci Tuhan. Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima sembah, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah Engkau semakin meruntuhkan kesombongan, keangkuhan, dan perbuatan daging yang di dalam diri kami, untuk kami layak menyembah, mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang menilik, melihat segala isi hati kami. Layakkan kami menyembah-Mu Tuhan, layakkan kami mengagungkan-Mu, layakkan kami memuliakan akan nama Tuhan. Kami memohon kepada Allah, Engkau angkat segala kesombongan, keangkuhan kami, agar kami layak merendahkan hati di bawah kaki salib Tuhan. Tidak ada yang kami banggakan di dalam diri kami, oh Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun di dalam diri kami, oh Tuhan, yang Kau lihat layak. Tetapi biarlah setiap hati kami pada saat hari ini datang kepada Tuhan, mempersembahkan hati kami kepadamu, oh Tuhan. Maka terlebih dahulu sucikan, kuduskan, ampuni setiap segala kekurangan, dosa dan salah kami. Biarlah Engkau semakin tinggi, semakin mulia, untuk kami semakin tunduk kepada apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, boleh mempertemukan kami kembali di tempat ini dengan segala kebaikan. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih dan setia-Mu? Dengan apakah kami membalas anugerah yang Tuhan telah beri bagi kami? Sesungguhnya hidup kami tidak ada apa-apanya, oh Tuhan. Tetapi oh Tuhan, kekudusan biarlah Engkau kerjakan di dalam kami, agar kami semakin layak untuk memuji, membesarkan, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat hari ini kami akan beribadah kepada-Mu. Tuhan, tolong kami semua, terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, hamba-Mu oh Tuhan, pemimpin pujian, para singer oh Tuhan, para pemain musik, para operator oh Tuhan, terlebih hamba-Mu sementara yang akan membawakan berkat firman Allah. Tuhan, Engkau buka firman-Mu di tempat ini, biarlah firman-Mu menjadi makanan rohani yang menjadi kebutuhan kami, yang mengenyangkan kami oh Tuhan, dalam menghadapi masa-masa yang sulit sekalipun, masa yang akan datang. Kami tidak perlu kelaparan akan kebenaran firman-Mu, tetapi bukakan firman-Mu di tempat ini. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu oh Tuhan, sampai semua oh Tuhan para
Haleluya, Sangkor Tuhan, Engkau tolong perlengkapi dengan suara-suara yang manis, mempersembahkan sesuatu pujian kepada Tuhan, sampai kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan tolong kami semua perlengkapi dengan sukacita yang besar. Biarlah ibadah kami, oh Tuhan, menjadi persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Suasana surgawi, oh Tuhan, Engkau hadirkan di tengah ibadah dan pelayanan kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di dalam kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan baru, mengerjakan sesuatu yang manis untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kuasa kegelapan roh si jahat, roh iblis yang ingin mengganggu kami di dalam beribadah, kami akan menolak, menengkingnya, mengusir keluar dari ruangan ini, dan kami panggil nama-Mu yang sangat berkuasa itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang berhadirat atas kami. Tidak seorang pun kami tidak mengalami sukacita, tidak seorang pun kami tidak dijamah oleh Roh Kudus-Mu, tetapi semua kami, oh Tuhan, dengan tenang konsentrasi, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, menerima berkat firman-Mu lewat pemeliharaan Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Kami serahkan ibadah pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, permulaan sampai berakhirnya. Biarlah kami nanti pulang membawa sukacita yang besar, makanan rohani yaitu berkat-Mu yang luar biasa itu di dalam kehidupan kami, untuk kami bawa di rumah kami masing-masing. Kami hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini, Tuhan sungguh sangat baik. Bahkan Tuhan masih boleh mempertemukan kita. Pada pagi ini kita kayaknya tampil beda Bapak Ibu, tetapi biarlah kasih Tuhan. Bahkan Tuhan sudah mempertemukan kita dari segala suku, baik suku, dari segala suku Toraja, suku Batak, suku apapun, suku Jawa, dari suku Papua. Tuhan sudah mempertemukan kita di GPT Bethesda ini untuk mau menyatukan hati kita, pikiran kita, untuk mau memuji Tuhan. Bersama kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan kita dipilih dari segala suku. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Segala suku yang kita dipilih dari umatnya, oh kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih dari segala suku, ya kita dipilih dari umatnya, oh kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita masih tetap berdiri. Pujian ini mengatakan kita dipilih dari berbagai suku. Sampai saat pagi hari ini kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan lebih semangat lagi. Kita dipilih dari segala suku. Haleluya.
berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Pujian yang mengatakan satu tubuh di atas. Berdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Tubuh Kristus terdiri atas banyak anggota, disatukan dalam kasih atas salib Tuhan. Satu iman, satu harap, satu dalam pengajaran, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Baik, puji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Karena kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan nanti kita duduk dan kita tetap memuji Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita lanjutkan pujian kita. Pujian yang mengatakan ku bersyukur padamu oh Yesusku. Karena kasih Tuhan yang selalu kita alami, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji Tuhan. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Aku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji Tuhan. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi
kasih. Terima kasih. Baik, persilakan duduk. Baik. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Sangkor Umum untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Sangkor Umum.
Baik, puji Tuhan. Pujian ini mengatakan Tuhan sudah mempercayakan perkara-perkara yang kecil yang kita akan tanggung bersama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan sambung pujian kita dari pujian 200, Aku Mengasihi Yesus. Bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya Sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Haleluya, haleluya, ku meninggikan dirimu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Aku mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, bersama kita bangkit. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Mengasihi Yesus, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Baik, puji Tuhan. Demikianlah puji-pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Waktu yang tersisa ini kita akan mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan pikiran kita, hati kita untuk mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Baik, kita nyanyikan satu pujian seperti rusa yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang bersa, Bagai pada
lebih dekat lagi padamu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Tinggal hamba. dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Bersama mengangkat tangan kita. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai panah gersang menanti datangnya begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, hati kami bersuka cita, kemuliaan-Mu tetap bersama, memberikan kami kemenangan, memberi kebebasan, memberi hidup dalam damai, memberi kekuatan, memberikan kasih setia, memberi hidup sukacita yang besar untuk hidup kami tetap berada di dalam genggaman tangan kasih Sang Mempelai Pria Sorga. Terima kasih oh Tuhan, kalau saat pagi ini kami boleh berada di hadapan-Mu, uluran tangan-Mu yang berkuasa memberikan kami kemenangan, memberikan sukacita, memberi hidup dalam damai sejahtera, memberikan kekuatan baru untuk hidup kami semakin dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, pada saat ini biarlah Roh-Mu turun atas kami, memberikan pengertian, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, serta otoritas Allah turun atas kami yang memberikan kemenangan, memperoleh kemerdekaan di dalam Tuhan. Iblis, setan tidak tinggal diam mau mengganggu kami. Sehati kami menolaknya di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan beracara di tengah kami. Sucikan telinga kami, pendengaran hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, dari tempat ini, walaupun dalam keluarga besar kami masih dalam situasi duka karena orang tua kami dipanggil Tuhan, berkaitan dengan itu Ibu Gembala tidak bersama dengan kita, dan puji Tuhan tadi malam sudah tiba di Medan, dan saya minta tolong kepada teman saya, tolong jemput istri saya di bandara ya. Dan puji Tuhan, sesuai dengan yang direncanakan atas dukungan doa serta perasaan belasungkawa yang telah saudara berikan, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kita sukacita bersama.
dalam ikatan kasih mempelai surga. Tuhan memberkati, dan kita hari ini ada pada suasana yang mungkin berbeda, saudara. Artinya bahwa sesuatu yang jarang, dan kalau saya perhatikan, kalau saya cermati, saudara, menurut saya ya, dari pakaian-pakaian yang kita pakai tidak ada yang berbeda, tidak ada yang menyimpang. Justru bagus karena kainnya sampai di mata kaki. Ya gitu ya. Tidak ada yang rok-rok pendek. Ya. Kan begitu. Kalau kita perhatikan, saudara, itulah budaya Indonesia. Budaya yang majemuk, yang tertutup, saudara. Dan saudara perhatikan ya, bahwa pakaian-pakaian budaya yang saudara pakai adalah ya warna dan khas dari Indonesia itu sendiri. Ya. Dan kita boleh saya katakan bahwa kita pelihara itu. Yang bertentangan dengan firman Allah adalah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan ritual adat istiadat itu sendiri. Ya. Kalau pakaiannya kita pakai karena kita adalah orang, jangan kita beragama seperti Presiden Soekarno katakan, kalau kamu beragama, kalau Kristen jangan seperti orang Yahudi, kalau Islam jangan seperti orang Arab, kalau Hindu jangan seperti orang India, jadilah seperti Indonesia. Nah, dan oleh sebab itu saya sengaja atau dengan segala keterbukaan, saudara, dan dalam perkembangannya gereja juga harus terbuka menerima perbedaan. Ya, gereja harus mampu menerima perbedaan, karena itu adalah asas kemerdekaan yang dijamin oleh negara. Tetapi terlebih dari situ, ya, yang membangun kultur budaya yang sangat fanatisme, ya saudara, justru terbangun dari Yahudi. Ya, Yahudi tidak boleh kawin sama orang lain, Yahudi tidak boleh kawin. Nah, itu yang mempengaruhi cara berpikir kekristenan kita, ya, menyimpang, dan kemudian kita tidak mengamalkan Alkitab itu secara utuh. Ya, beberapa waktu lalu saya katakan bahwa dari penampilan yang dipakai oleh seorang pengkhotbah akan mempengaruhi ya penyampaian. Ya, hari ini nuansa budaya yang sementara kita bangun sehingga saudara kita tidak alergi, mampu menerima satu dengan yang lain, ya, suku, ras, golongan tidak menjadi sekat di dalam kita menerima firman Allah. Maka di sini tidak ada lagi yang berkata saya orang Batak, saya orang Toraja, saya orang Jawa, saya orang Korea, saya orang India misalkan. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Amin. Satu di dalam Tuhan. Saya coba memberikan juga nuansa yang berbeda di dalam menyampaikan firman Tuhan hari ini, saudara. Ya, kenapa? Kita ingin melihat bahwa gereja harus hidup berdampingan dengan budaya-budaya lokal yang ada di lingkungan kita. Hidup berdampingan, hidup bersama. Apa yang dikenal dengan budaya atau tradisi itu? Ya, cara berbusana. Rupanya adat istiadat lebih menjamin kita berpakaian yang rapi. Ya, kenapa orang ya begitu menonton film Korea lalu cara penampilannya langsung seperti orang Korea? Ya, cara berdandannya, pakaiannya yang tipis. Ya, saudara, cara berdandan, roknya pendek dan seterusnya, karena dia terbangun dalam konsep berpikir. Ya, ada, saudara, kita sesuatu yang kita perhatikan, cermati,
Maka di dalam konsep berpikir, ia dikenal dengan ia sedang membangun budaya berpikir seseorang untuk meniru, untuk berbicara, ya. Untuk apa, saudara? Kenapa bangsa kita tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain? Karena kita sendiri tidak memunculkan budaya yang sebenarnya itu sesuatu yang berharga. Saya tidak jauh di sini, tetapi cukup memberikan pemandangan bahwa ya pakaian, sepatu yang saudara pakai, bahkan seluruh aksesoris itu mahal atau murah sekalipun, itu hanyalah pelengkap dari hidup yang sedang kita jalankan. Tetapi yang inti dari semuanya adalah penerimaan kita akan Tuhan. Adat istiadat ini, ya, saya katakan tadi bahwa saya sih sebenarnya persiapan saya sangat berbeda dari yang saya akan sampaikan. Tapi begitu saya masuk di gereja, lihat muncul perbedaan-perbedaan. Lalu perbedaan ini bagaimana kita mengakomodir sehingga menjadi sebuah kekayaan gereja lokal dalam pertumbuhan. Jadi mampu menerima orang lain, ya, mampu menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Haleluya. Jadi yang membangun perbedaan itu, saudara, antara Samaria dan Yahudi, nah, ya, atau orang Israel itu sendiri. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat 9, Yohanes pasal 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Ya, masakan engkau masakan seorang Yahudi engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? terus. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini tidak bergaul. Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul. Siapa Yahudi dan siapa Samaria? Saudara, itu adalah satu di dalam lingkup area, hanya sukunya Samaria. Hidup sama-sama, ambil dari sumur yang sama, minum dari sumur yang sama, berada dalam satu kompleks perumahan. Ayo, terus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, ya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. air hidup. Baik. Perbedaan ini, saudara, perbedaan ras, budaya, warna kulit, ya, di dalam Tuhan kita tidak kenal itu. Karena nilainya sama. Ya, mau kuning langsat, mau pucat, mau hitam pekat, mau putih, saudara, putih kertas namanya. Wah, di hadapan Tuhan sama. Sehingga kalau kita cermati, saudara, bahwa adat istiadat yang dibangun oleh leluhur kita, terkait dari itu karena memang keterbatasan. Kalau saya memperhatikan foto-foto di abad 19, saudara, ya, memang Indonesia kita masih terbelakang, ya, masih banyak yang belum berpakaian. Itu pun diusahakan untuk tertutup karena dikategorikan kaum primitif. Sekarang setelah kita maju, berkembang dalam cara berpikir, dalam ilmu pengetahuan, yang menjadi tantangan besar untuk kekristenan adalah ilmu pengetahuan yang sedang tidak mempercayai karya Allah yang lebih besar. Ya. Bergeser, saudara. Tadinya adat. Kenapa adat itu kental? Karena kalau kita masuk dalam sebuah daerah, katakanlah di adat Toraja, maka seluruh orang akan berpikir tentang adat istiadat sama. Ya, kita yang asing datang, kita menganggap aneh, berbeda. Tetapi itu hidup mereka.
Mereka lakukan demi dasar-dasar kebaikan. Mereka lakukan demi mentaati aturan adat istiadat itu sendiri. Sekarang kita bergeser, tantangan yang terbesar bahkan di kalangan kaum intelektual, ya, banyak tidak mempercayai firman Allah sebagai perkataan Allah. Representasi dari siapa? Rocky Gerung tidak mempercayai Alkitab. Ya, banyak peneliti mengatakan bahwa dia tidak percaya, dia tidak beragama, dia kelompok ateis. Tetapi saudara, saya katakan bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan yang saudara miliki, anak-anak muda yang sedang belajar dalam seluruh aliran ilmu pengetahuan, firman Allah itu menjadi sumber otoritas segala ilmu pengetahuan yang ada. Maka justru di kalangan Yahudi itu sendiri sedang membangun peradaban-peradaban yang menyimpang, tidak bisa bersatu, tidak bisa berdamai. Dan boleh saya katakan itu terjadi sampai hari ini. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus datang merubah paham. Segala kelompok-kelompok perbedaan itu dirubah. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Apa bedanya adat istiadat dengan pakaian adat istiadat, dengan segala kelengkapan yang diperlukan dalam adat istiadat? Kalau saya berbicara tentang adat raja, tentu mungkin lebih saya pahami. Ya, adat istiadat yang bertentangan dengan firman Allah adalah adat istiadat yang menyangkal adanya Tuhan, yang tidak mempercayai Tuhan, dan itu sudah terbangun dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka berada di Mesir selama 400 tahun. Mereka meninggalkan Allah, mereka berpaling dari Allah dan menyembah Baal, menyembah lembu emas, menyembah dewa-dewi kesuburan yang ada. Ini yang terjadi. Itu terjadi secara turun-temurun. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Jatuh bangunnya bangsa Israel dilukiskan, dituliskan di dalam Alkitab ini, saudara, sebagai apa? Sebagai bukti kehidupan kekristenan di zaman sekarang. Kekristenan akan mengalami jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan. Ia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu, ya, Alkitab sendiri mencatat bahwa kita harus mempraktekkan, melakukan firman Allah, karena sumber dasar dari pola hidup kita adalah Injil. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Dua Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7. Jadi kerajaan Israel runtuh, saudara, karena mereka meninggalkan Tuhan dan melakukan pola hidup adat istiadat. Perhatikan ayat 7. Keruntuhan kerajaan Israel. Ya. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa Telah kepada berdosa. Tuhan, Terus Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, teruskan. dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Menyembah Allah lain. Terus, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dia hidup menurut adat istiadat. Dengan cara apa? Dengan menyembah Allah lain, ilah, dewa. Allah lain itu, saudara, tidak menampilkan wujud pribadi Allah yang sesungguhnya. Mereka mengenal Allah itu sebagai sesuatu yang bisa dilukis. Tapi Allah
yang menciptakan dunia, bumi, manusia, alam semesta, ya, yang mengatur hidup kita. Karena itu adat istiadat tidak lagi menjadi tantangan dalam pemberitaan Injil, tetapi ilmu pengetahuan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka itu menjadi tantangan terbesar di dalam memberitakan Injil. Ya, ada aliran-aliran filsafat yang kritis, susah kita hadapi. Ya, kalau itu merasuk setiap pribadi kita, saudara, wah ini repot. Perbaiki, karena itu butuh waktu. Teruskan. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Menjalankan Allah mereka, hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah. mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, Terus baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. jadi mereka tetap membuat tempat-tempat pengorbanan dimanapun tinggal. Ada tempat pengorbanan, pemberian sasajin, ya, sasajin, memberikan sasajin. Kalau tradisi umumnya orang memberikan sasajin, ditaruh telur satu, ditaruh apa lagi, pinang 2 biji, ditaruh siri, ditaruh daun sirinya, kemudian ditaruh uang 1.000 perak, sasajin, pesugihan. Saya berapa kali membuang sasajin, ya. Kalau di kampung-kampung kita tentu berbeda, saudara. Saat manakala ia menyembeli atau memotong sesuatu, maka ia tidak berani mengkonsumsi sebelum ia memberikan sesajin, korban kepada dewa yang dianggap Allah. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, karena itu yang disoroti oleh Alkitab, saudara, adalah pemujaan dalam kaitannya dengan ibadah. Berpakaian, kalau kita mencermati tata cara berbusana, saudara, masing-masing orang, ya, tentu berbeda seleranya. Saya suka ini, saya suka ini, dan seterusnya. Perhatikan ayatnya yang ke berapa? 10. Mereka mendirikan tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi, Ya, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. sama. Yang kita lakukan, leluhur kita lakukan, ya, pergi ke pohon-pohon yang rimbun, pergi ke gunung-gunung yang tinggi, pergi ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang ada air minum. Wah, di situ melemparkan apa namanya? Melemparkan siap 2 tempat air berkita di kuburan-kuburan, di mana-mana. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Itu yang ditentang Allah. Terus Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan terus dari depan mereka. dari orang yang menyembah berhala, Alkitab katakan ia sedang diangkut ke tempat tawanan, dijajah. Negara kita sudah merdeka, saudara, tetapi jangan menjalankan pola hidup yang terjadi. Ya, terus Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. terus Mereka beribadah kepada berhala mereka beribadah kepada berhala-berhala. walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu berbuat seperti itu. Yang bermasalah dalam budaya adat istiadat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat atau budaya itu dianggap berhala. Saja pakaiannya, berhala. Tidak boleh pakai ini. Yang Tuhan cari itu budayanya orang apa, Jas? Luar negeri, ya, ditemukan pada tahun berapa? Karena peradaban mereka lebih dulu, saudara. Jas. Makanya di sana, di luar negeri, biar nonton bola pakai jas. Kalau kita di sini pergi ke pasar pakai jas, ditertawa, mau kemana? Ya,
Gitu ya. Mau kemana? Mau ke pasar. Ini orang gila apa? Masa ke pasar pakai jas? Ini saudara. Bahkan juga terjadi dalam kelompok-kelompok persekutuan ini, apa namanya, cara pandang yang keliru. Ya, suatu saat saya pakai jas hadir di acara Natal. Lalu teman hamba Tuhan bisik, "Bro, yang hot menanti kah?" Ini saudara, ini cara berpikir. Bro, yang hot menanti? Bukan. Kok pakai jas? Ini saudara ya, cara berpakaian. Menurut saya, semua yang terbaik harus kita berikan untuk Tuhan. Amin. Berikan untuk Tuhan. Karena suasana ibadah itu adalah suasana pesta. Suasana ibadah adalah suasana mempelai, yang dimana orang merayakan kebebasan yang dikenal dengan Sabat, yang benar-benar merdeka. Ya. Dan itu terbangun dalam kelompok kehidupan masyarakat. Kalau sudah berpakaian bagus, dipertanyakan asal usulnya, dia siapa? Dia anggota dewan kah? Dia siapakah? Dan seterusnya. Karena itu saudara, yang dicercah oleh Tuhan adalah kehidupan manusia yang beribadah kepada ilah, kepada dewa, kepada apapun. Saudara berpakaian seloyor, bagus, yang layaknya untuk beribadah. Tetapi saat itu engkau berada di mesbah berhala. Karena itu saya katakan hari ini bahwa saudara harus terbuka dalam menghadapi zaman. Tetapi keterbukaan itu tidak boleh kerdil di dalam cara berpikir. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah batin, roh, jiwa kita. Daging pun akan tinggal nanti, saudara. Daging yang kita rawat-rawat, kuku yang kita rawat setiap minggu, rambut, apalagi muka yang dibedai setiap hari, nanti itu jadi tanah, saudara. Ya, jadi tanah, kembali ke tanah, Alkitab katakan. Ya, tinggal menjadi debu. Pakaian yang kita pakai akan kembali jadi debu, apapun yang saudara pakai. Tetapi jika hatimu, jika jiwa, pikiranmu berpaut pada Allah, maka Tuhan sayang kepadamu. Ya, karena itu jangan pernah menilai orang dari cara berpakaiannya. Ini zaman. Ya, sebaliknya, jika ada orang yang berpakaian minim, bajunya transparan, rambutnya pirang, selalu diidentikan dengan orang rusak. Ya, dia bekerja di mana? Dia dan seterusnya. Saudara, saya katakan di sini bahwa cara berpakaian sekarang dan pada zaman perkembangan ini, ya, manusia sedang membangun identitasnya sendiri. Karena itu, bagaimana kita memperbaiki pola pikir yang sehat? Ya, jangan membangun perbedaan. Engkau Samaria, saya Yahudi. Engkau Israel, saya Indonesia. Itu tidak akan pernah ketemu. Ya, ini suku ini dan seterusnya. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Setelah kita berada di tanah Papua, maka identitas kita sudah disebut orang Papua. Orang Papua. Saya dikenal pulang ke Toraja, orang Papua datang. Karena apa? Itu mempengaruhi tempat di mana kita tinggal, saudara. Maka kita disamakan dengan orang pribumi. Sehingga jangan minder, tetapi banggalah kalau saudara disebut orang Papua. Hidup, tinggal dan makan di Papua. Maka orang-orang Papua, orang-orang pribumi yang ada di lingkungan kita, doakan mereka, layani mereka, perlakukan mereka dengan baik. Apapun yang bisa saudara buatlah itu. Jangan pandang seseorang dari status sosialnya, tetapi sekalipun itu adalah anak jalanan,
perlakukan dia sebagai manusia. Karena saudara kerjakan apa? Saudara sedang melakukan firman Allah. Saudara sedang mengerjakan firman. Teruskan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel Ya, dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi Ya. dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat itu. Dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku Teruskan. sesuai dengan segala Sesuai undang-undang dengan segala undang-undang. yang telah kuperintahkan kepada nenek 10 moyangmu. hukum. Undang-undang itu 10 hukum dalam Perjanjian Lama. Ya, terus Dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. tetapi apa yang terjadi 14? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, Tidak mau mendengarkan. melainkan mereka menegarkan Mereka tengkuknya menegarkan tengkuknya. seperti nenek moyangnya Terus yang tidak percaya kepada Tuhan Allah tengkuk mereka. itu adalah ada di bagian kepala saudara, tengkuk bagian belakang, yang sangat berkaitan dengan pemikiran. Keras kepala, kritis, tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya, terus Mereka menolak ketetapannya ya, dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, terus kan, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. ya, Mereka mengikuti mereka dewa kesia-siaan, mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa mengikuti yang di sekeliling bangsa-bangsa mereka. yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. 16. Apa Mereka yang telah dilakukan meninggalkan oleh segala bangsa perintah Tuhan. Israel? Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Terus Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah ini kepada dosa. Baal. Itu yang ditentang. Sujud menyembah pada lembu tuangan, membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Baal, dewa, bala tentara langit, ya, setiap manusia ya masih terikat pada kepercayaan lahiriah ini. Yesus datang menawarkan air hidup. Tetapi apa yang terjadi? Perempuan Samaria itu sebagai simbol bangsa kafir sedang berargumen dengan Yesus dan berkata, adakah engkau seorang Israel yang memiliki sumur ini? Saudara, di situ pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyudutkan, sampai kemudian ya mempertanyakan hal-hal yang sangat privasi terhadap Yesus. Engkau bukan. Coba kita baca Yohanes 4. Haleluya. Saudara perhatikan ayat yang ke-12. Nih, Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami adakah Yakub, engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? yang memberikan sumur ini kepada Rupanya kami, sumur itu adalah sumur Yakub, saudara. Terus, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ya, ia serta anak-anaknya dan terus, ternaknya. teruskan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tantangan pertama. Barang siapa minum air yang dari sumur tua ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya, ia tidak ia akan haus untuk tidak selama-lamanya. akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang sampai kekal. kepada hidup yang kekal. Jadi apa jaminan Yesus terhadap kehidupan kita? Jaminannya adalah Ia memberikan kehidupan kekal. Ia memberikan masa depan. Itu adalah tanda kasih. Kalau kita hanya berbicara tentang adat istiadat dan budaya, itu masa lalu kita, saudara. Tapi segala keperluan pakaian yang kita pakai untuk melayani Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Ya, lakukan untuk Tuhan. Kita ingin menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan banyak orang. Jangan terkonsentrasi pada penampilan. Lalu bagaimana kalau penampilan itu menjadi sandungan? Penampilan yang menjadi sandungan adalah penampilan yang hidup di dalam noda-noda kekafiran, perilaku, sifat, tabiat, karakter, noda-noda kekafiran yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Karena itu, saudara, bagaimana kita bisa melihat perbedaan ini? Yang menawarkan kehidupan kekal. Terus 15. Kata perempuan itu kepadanya, Ya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk Terus. menimba air. teruskan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ini sudah berkaitan pada hal-hal yang penting pada kehidupan perempuan Samaria itu. Panggil suamimu, terus Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Ya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, ya, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, punya 5 suami. dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Teruskan. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kau berkata benar. Saudara, perbedakan alur pembahasan. Ya, kalau Samaria hanya mempersoalkan pakaian, sumur, timba, air, ini sumur kami. Tetapi Yesus mengajak perempuan Samaria itu berdialog untuk memperbaiki karakter, perilaku, dosa yang melekat padanya, yang disamakan dengan bangsa kafir yang hidup di dalam kawin cerai, cerai kawin, kawin campur. Terus Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. nah 20 Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. menyembah. Orang yang hidup dalam noda-noda kekafiran, ia mempertahankan tata cara ibadah yang berkaitan dengan Baal. Terus Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, ya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini bukan di gunung ini dan bukan juga di dan Yerusalem. bukan di Yerusalem. Kenapa perempuan Samaria itu langsung berbicara bahwa kamu katakan? Karena ia dinilai sebagai seorang Yahudi. Kamu katakan di Yerusalem lah kiblat. Perempuan Samaria itu berkata menyembah di atas gunung. Yesus katakan saatnya tidak lagi menyembah di atas gunung atau menyembah di Yerusalem, tetapi Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. terus Kami menyembah apa yang kami kenal. harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba diulangi ayat itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Teruskan. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa Akan dalam roh dan kebenaran. menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Teruskan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Itu arah ibadah, saudara. Jadi kita tidak terbelenggu dengan adat istiadat, tidak terbelenggu dengan budaya-budaya. Lalu bagaimana dengan pakaian yang kita pakai? Kita menganggap diri kita bahwa kita sedang terbelenggu. Wah, ini bagian dari sebuah peradaban. Tetapi kalau itu tidak terkait dengan adat istiadat, saudara tidak akan terbelenggu. Tetapi kalau itu menjadi bagian dari adat istiadat yang tujuannya hanya untuk menyembah ilah, dewa, itu adalah terikat. Karena itu kita yang hidup dalam Tuhan, yang diperbaiki adalah penerimaan kita terhadap firman, pikiran, kedua roh kita. Selebihnya daging akan menjadi tanah, kembali menjadi debu dan habis. Tetapi roh kita akan dibawa naik dalam tanda kemuliaan. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, adat istiadat, budaya dan tradisi yang mempengaruhi latar belakang kita itu susah terhapuskan, sulit terhapus, sulit, ya. Sehingga dengan cara apa kita harus memperbaiki masa lalu kita yang rusak? Dengan cara kita beribadah, kita membawa seluruh hidup kita untuk Tuhan. Turunannya ada nanti, saudara, ya, korban kepada adat istiadat, kemudian pelaksana dari adat istiadat itu sendiri. Tetapi kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka bagian hidup dari masa lalu kita yang hidup pada penyembah berhala tidak lagi mempengaruhi hidup kita, ya, sehingga kita tetap menunjukkan identitas. Orang Papua tetap tampil seperti orang Papua. Orang Toraja akan tetap memberikan warna seperti orang Toraja. Tetapi satu di dalam Tuhan, kita dipilih dari segala suku, kita dipilih dari segala suku bangsa, kita dipilih dari segala tingkatan-tingkatan golongan dan tingkatan sosial. Untuk apa? Untuk merdeka di dalam Kristus. Dalam Galatia pasal 5, ya, bagaimana Paulus menjelaskan kemerdekaan itu sebagai orang Kristen. Ayat 1, Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen, Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. ya, Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk jangan perhambaan. lagi mau memikul kuk. Kuk itu beban. Kuk perhambaan. Terus, Sesungguhnya aku, Paulus, ya, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan jikalau dirimu, kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. nah, ini. Sampai Paulus, sunat pun dihapuskan. Jika kamu menyunatkan dirimu karena adat istiadat itu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Terus, Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum wajib Taurat. melakukan seluruh hukum Taurat. Terus, Kamu lepas dari Kristus. terus, Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. dia berbicara tentang keselamatan. Jika engkau hidup di bawah hukum Taurat, apa, ya, perjanjian Taurat itu, saudara? Perjanjian Taurat adalah 10 hukum Taurat, dan perjanjian Taurat adalah sunat. Jika engkau hidup di bawah kendali Taurat, maka kasih karunia tidak berguna bagimu. Terus, Sebab oleh roh
Dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Teruskan. Sebab bagi orang-orang yang ada di Bagi dalam Kristus orang-orang Yesus, yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. tidak ada artinya. Teruskan. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Perhatikan ayat 8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia Terus. yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Teruskan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, Ya. bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Teruskan. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jadi rupanya dalam lingkungan atau di lingkungan orang Roma, saudara, sudah membangun paham-paham bahwa kalau tidak disunat tidak selamat, tidak masuk surga. Tetapi Paulus berbeda, bahwa Yesus adalah inti dari keselamatan. Ya, Yesus. Saudara mau pakaian apapun, ya, itu tidak akan mempengaruhi keselamatan, karena Yesus adalah inti dari keselamatan. Sampai nanti kita pakai baju tidak masuk surga. Ya, memang kau punya kunci surga. Yesus yang memberikan. Karena itu saudara, pelayanan, segala bentuk pelayanan, segala bentuk paham, segala bentuk kehidupan kita, yang terpenting di dalam apa? Cara berpikir tentang ketuhanan harus kita pahami dengan jelas dan menghidupi kebenaran. Artinya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Injil itu sendiri, tidak bertentangan dengan firman Allah itu sendiri, tidak bertentangan dengan perkataan Yesus. Sehingga apa? Kita diciptakan menjadi manusia baru, benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kita diciptakan menjadi baru, ya, tidak ada lagi noda kekafiran. Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak lagi mengenal Allah. sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. pikirannya yang sia-sia, selalu menafsirkan, ya, sesuatu pakai ini, nanti yang cocoknya itu pakai baju putih, saudara. Ya, ke gereja itu cocoknya pakai baju putih, celana hitam. Hitam siapa? Ya, semuanya putih. Atau pakai jubah putih. Ya, supaya apa? Supaya suci tampaknya. Seperti orang-orang Farisi, ya, duduk di tikungan-tikungan jalan, di rumah-rumah ibadat berpakaian putih. Paham-paham ini perlu dirubah. Ya, Paulus menjelaskan paham pandangannya terhadap Injil, bahwa Injil atau keselamatan atau kasih karunia itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal lahiriah. Mau minum dari sumur Yakub atau tidak, saudara, itu tidak ada pengaruhnya. Itu Paulus katakan. Disunat atau tidak disunat itu tidak berpengaruh tentang keselamatan. Ya, berpakaian, apa tujuan kita berpakaian? Agar seluruh aurat kita tertutup, tidak menimbulkan syak, sandungan bagi orang lain, dan tidak membuat orang lain birahi sehingga menghasilkan dosa. Ini, saudara, jadi pakaian-pakaian yang kita pakai tujuannya untuk dipandang indah. Ya,
Maka kalau saudara pakaian-pakaiannya sudah mulai robek, sudah mulai tidak bagus lagi, sudah mulai ya buang, karena pasti ada yang lebih bagus. Oh sayang om, manfaatkan sebagai yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi, saudara. Jangan karena untuk menjaga berkat Tuhan, aduh kasihan ini, pakai sajalah. Tetapi saudara kan terpandang kuno, ya pakaian dari tahun 1800-an saudara itu hanya begini aja, penting tertutup bagian, ya sampai sekarang. Itu majunya peradaban manusia. Apa yang mempengaruhi? Injil ini. Tetapi bangsa Israel sejak dari Mesir sudah diajar berpakaian, sudah hidup di dalam ya pola peradaban yang benar di hadapan Allah. Baca kitab Keluaran itu. Mereka hidup mentaati firman. Tetapi begitu sampai pada zaman Samuel itu, saudara, perilaku bangsa Israel masih sama seperti saat ia ada di Mesir, meninggalkan Tuhan. Kita yang sudah menerima Yesus, orang tua kita mungkin belum mengenal, kita sudah menerima Yesus, ya jangan sampai pola pikir kita seperti orang Samaria, hanya terkonsentrasi pada fisik, ya sama dengan mendoakan orang pakai minyak. Orang cari minyaknya di mana lagi tuh kan? Wah, waktu saya dioles sembuh. Yang menyembuhkan Tuhan bukan minyak, media. Jangan terkonsentrasi dengan minyak. Oh, kenapa om pakai minyak? Maksudnya itu saat di ini jangan sampai iritasi, lecet, saudara. Ya, kayak itu gunakanlah minyak zaitun. Ya, tetapi begitu banyak sumber-sumber minyak lain yang bisa digunakan. Yang salah jika saudara beralih keyakinan. Orang Samaria meyakini sumur dan timah, sedangkan Yesus memperkenalkan Allah sebagai sumber air hidup itu sendiri. Orang Samaria bertahan bahwa gunung engkau beribadah, sedangkan orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Yesus katakan engkau akan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa ada roh di situ? Roh itulah yang membuat kita merdeka di dalam Tuhan. Kenapa ada kebenaran? Kebenaran ini menata kehidupan kita. Maka setiap orang yang hidup dalam Injil, ia harus hidup benar. Perkataannya benar, perilakunya benar, arah hidupnya benar, keuangannya benar-benar, usahanya benar, tidak menjalankan usaha-usaha yang diharamkan. Semuanya benar, pelayanannya benar. Kita tidak menjadikan pelayanan ini sebagai sesuatu yang bisa memberi keuntungan pribadi, tetapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka saya dan saudara mempercayai firman Allah. Seluruh tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab isinya adalah firman. Bagaimana cara membaca Alkitab supaya mengerti? Saudara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baru. Jangan baca sepenggal-penggal. Cari berkat, cari ayat-ayat berkat. Ya, cari yang disenangi aja. Ya. Ayat berkat, Mazmur 133 1. Baca. Saudara. Karena apa? Senang. Ya, ayat ini sering dihotbahkan dimanapun. Bahkan ayat ini menjadi ayat hafalan. Tetapi kalau sudah menyinggung dosa, menyinggung tradisi, menyinggung adat istiadat, diabaikan. Alkitab menjelaskan semuanya, bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Apa sanksi bila kita meninggalkan Tuhan?
Sanksinya adalah Tuhan sakit hati terhadap kita. Allah benci, tidak suka, ya, menyembah Baal yang menduakan Tuhan, sehingga perkemahan-perkemahan itu tidak diberkati Tuhan. Yang terjadi dalam perkemahan-perkemahan orang yang tidak menyembah Allah adalah terjadi kekerasan, terjadi pembunuhan, terjadi perselingkuhan, terjadi apapun yang bisa membuat orang menentang Allah. Dampak dari penolakan terhadap Injil, tidak mampu, yang menolak Injil, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya mau kita semua tetaplah berpaut pada Allah. Di kemah-kemah saudara di mana tinggal, jangan pandang kemahmu itu sederhana, tetapi itu adalah istana bagimu. Berdoa di situ, saudara. Naikkan doa dan penyembahanmu dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Selamatkan keluargaku, selamatkan anak-anakku, selamatkan orang-orang yang ada di lingkunganku, selamatkan jemaat ini Tuhan. Doa saya setiap hari, Engkau berkati jemaat ini seperti Tuhan memberkati saya. Jangan biarkan mereka hidup dalam kelaparan, jangan biarkan mereka hidup dalam kekurangan, jangan biarkan mereka hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa yang membinasakan dengan tetesan air mata. Bagaimana cara pandang kita terhadap Injil? Jangan tergantung pada sumur, jangan tergantung pada timba, jangan tergantung pada si pembuat, tetapi berpautlah pada Allah. Manakala saudara mendewakan manusia, pendeta, ya, mengidolakan pendeta, ya tidak sah kalau bukan pendetaku yang berdoa, tidak sah kalau bukan pendetaku yang duluan makan, tidak sah kalau apa, itu bagian dari berhala, saudara. Saudara berpindah keyakinan dari Allah kepada manusia. Karena itu Yesus tetap tegaskan, hanya kepada Allah saja kita menyembah. Kita naikkan segala doa dan permohonan. Karena apa? Hanya Allah saja yang mampu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Hidup saya dan saudara hidup dalam tanda kebenaran. Kita tidak tergantung pada dunia ini, tapi bergantung pada Allah. Hidup di dalam kebenaran. Sehingga saya, saudara, kita semua, kita hidup di dalam kebenaran firman. Hidup di dalam penyembahan yang benar, hidup mentaati firman Allah sampai Ia datang kembali. Ya, Tuhan memberkati. Bersama kita menyanyikan pujian nomor 33, Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Nomor 33 tambahan. Haleluya. Saya ajak kita bersama bangkit berdiri. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Ku tinggal semua
pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Angkat tangan kita. apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa dengan tulus. Ku tak apapun juga Haleluya. saat ku Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dan Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudara, siapakah diri kita hari ini? Kita datang dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Apakah kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Kita tidak membawa sesuatu. Kita tidak membawa apa-apa. Kita tidak memiliki. Tapi saya ingin mengajak saudara, berpalinglah pada Allah. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran.
Berdoalah kepada Bapa di sorga. Dialah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Dari bait dengan setengah suara. Ku tak membawa apapun tinggal semua saat ku kembali ke inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang tak membawa. Kita angkat tangan, kita menyembah, kita berdoa kepada Allah. Kita ini manusia hina, tidak ada sesuatu yang kami banggakan selain diri-Mu Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami seperti bangsa Israel. Ampuni kami Tuhan, bawa kami berbalik kepada Allah. Hidupkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hari ini ada pesan Tuhan yang disampaikan buat saudara-saudara. Pernahkah saudara berdoa untuk suku bangsa-Mu? Selamatkan suku bangsa kami. Hari ini kami berdoa menghadap Tuhan, mewakili bangsa kami, oh Tuhan. Haleluya. Jika saudara-saudara datang dari Tapanuli, berdoalah untuk suku Tapanuli, suku Toba, suku Mandailing. Jika saudara datang dari Toraja, berdoalah untuk suku Toraja dan segala lapisan suku yang ada di suku Toraja, dari Mamasa, dari Jawa, dari Papua, dari Maibrat, dari Moi, dari manapun saudara hari ini. Saudara adalah perwakilan Tuhan untuk berdoa buat suku bangsa-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Saudara akan berdoa. Jika adat istiadat yang kita kerjakan selama ini masih mengikat kita, saudara, segala aksesoris adat gunakan untuk melayani Tuhan. Oh, rabaralaya masakaralaya mas. Rabaralaya masakaralaya mas. Ya baralaya mas.
suku bangsa kami, oh Tuhan. Secara khusus Indonesia, saudara berdoa. Menangkan Indonesia dalam doa-doamu. Oh Tuhan, suku bangsa, suku bahasa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu, kami sedang diperhadapkan pada zaman adat istiadat yang membelenggu jiwa-jiwa untuk kembali pada Allah. Hari ini Engkau telah kerjakan satu transformasi besar di tengah jemaat, memberikan paham dan pengertian. Tetapi juga Engkau tolong kami agar kami mampu melakukan firman-Mu, mampu mentaati firman-Mu, sehingga kami tidak terbelenggu oleh adat istiadat dan budaya itu sendiri, tetapi kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami tidak beribadah di gunung-gunung dosa, kami tidak beribadah di Yerusalem yang merupakan tradisi agamawi. Kami beribadah dan melayani Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, tolong berkati kami hari ini. Dan segala sesuatu yang kami punya adalah Tuhan punya. Firman-Mu dimeteraikan dalam jiwa kami. Bebaskan roh kami, bebaskan pikiran kami, bebaskan hati kami, dan mentaati firman Allah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk kita ikuti bersama dalam satu minggu ini. Nanti sore ibadah kaum muda remaja jam 6 sore, Kamis ibadah ya jam 6 sore, doa ibadah pagi, Sabtu ibadah doa penyembahan jam 6 sore, kemudian Minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Dan kemudian terkait dengan gereja atau GPT melaksanakan ulang tahun yang ke-53 dilaksanakan di Surabaya, saudara, maka kami terundang untuk hadir dalam kegiatan ini. Bantu kami dalam doa, jika Tuhan izinkan akan berangkat tanggal 22 dan kembali tanggal 25, sehingga apapun yang saudara Bapak Ibu kerjakan, sisipkan kami dalam doa untuk bisa juga tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Juga Ibu Gembala yang masih di Sumatera, di Medan, berkaitan dengan orang tua meninggal, juga bantu doa. Dan saudara-saudara yang akan kembali ke tempat-tempat studi, ya, mereka akan melanjutkan sekolahnya mungkin dalam minggu ini. Baik, ya. Jadi puji Tuhan masih ada perpanjangan libur, ya. Dan apapun yang saudara kerjakan, tetap kita saling mendoakan. Tuhan memberkati. Kita bersama bangkit berdiri. Kebaikan hati-Mu Tuhan berlimpah atas kami, yang memberikan damai, memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi sorak-sorai. Memberkati juga, oh Tuhan, haleluya,
kegiatan kami sepanjang minggu ini, ibadah, PA, doa, ibadah umum, Tuhan berkati. Sebentar sore ibadah kaum muda remaja, Engkau tolong, dan segala sesuatu yang kami kerjakan berkat. Tuhan memberkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mendukung, mendoakan kami dalam segala duka. Tuhan akan memberikan kemenangan. Juga seluruh keluarga yang mengalami duka, oh Tuhan, untuk hadir dalam pemakaman orang tua kami direncanakan pada hari Rabu. Tuhan tolong dan campur tangan. Allah kiranya berkenan untuk menuntun, memberkati, dan memberikan kami damai, memberi sukacita, memberi kemenangan, memberi harapan baru. Tuhan memberkati juga seluruh aktivitas sidang jemaat-Mu dalam minggu ini. Pegawai negeri, wira swasta, pedagang, pengusaha, Tuhan tolong dan campur tangan. Perjalanan kami ke Surabaya tanggal 22, tolong dan berkati. Apapun yang telah kami rencanakan, biarlah Tuhan yang melakukan semuanya, dan Tuhan berkemenangan dalam kehidupan nikah. Seluruh aktivitas sidang jemaat-Mu, anak-anak kami juga, Saudara Nesi akan berangkat ke Raja Ampat besok. Tuhan tolong pimpin dan lindungi, jaga, sehingga seluruh aktivitasnya Tuhan berjalan dengan baik. Yang lain yang tidak kami ketahui dalam pergumulan yang ada di luar kota, Tuhan lindungi, jaga, oh Tuhan, agar semuanya, oh Tuhan, berkemenangan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tempat-tempat pekerjaan, biarlah mereka menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan apapun yang kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kami. Terima kasih, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber dari segala berkat, yang memberkati dan menolong kami dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudaraku, pulalah dan terimalah berkat, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal, nyertaan dari Roh-Nya yang suci memberkati kita semua sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Amin.